kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum memulai kegiatan belajar, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Coba ketua kelas silakan berdiri di depan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Ibu akan mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Ajrun, Amudia, Ade, Albino, Alfi, Abrizon, Dwi, Ira, Gading, Kiki, Mutia, Ramdan, Rimhan, Diki, Ronaldi, Abdul, Fahri. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Berapa? Ada yang tidak hadir? Siapa namanya? Oh, sakit ya? Oke, kita doakan semoga teman kalian yang tidak hadir karena sakit dapat segera sembuh dan bisa kembali lagi ke sekolah. Amin. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Ya. Bagus, tampaknya Ibu lihat anak-anak sangat bersemangat dan ini ya, siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, materi yang kita pelajari sebelumnya ada yang masih ingat? Iya, tentang penyiapan tempat persemaian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penyiapan media pembibitan. Coba anak-anak perhatikan gambar di layar. Ya. Apa yang anak-anak lihat pada gambar tersebut? Ada campuran media, ya kan? Nah, ada satu bagian sekam bakar, ada satu bagian pupuk kandang, dan ada satu bagian tanah ringan atau regosol. Coba sekarang ditanya, apakah kita bisa menanam bibit hanya dengan satu jenis media pembibitan saja? Tidak. Iya, bagus sekali. Jadi anak-anak memang benar. Sebagian besar tanaman itu tidak bisa hanya menggunakan satu jenis media pembibitan saja, ya. Jadi harus menggunakan kombinasi media supaya tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun ada juga beberapa jenis tanaman seperti tanaman anggrek itu dia membutuhkan satu jenis media saja, seperti hanya menggunakan arang kayu, ya kan? Atau hanya menggunakan perkembangan zaman ya, sudah banyak para penjual bunga ataupun yang hobi untuk bertanam bunga itu menggunakan sekam bakar sebagai campuran media. Nah, jadi sangat berpeluang bisnis untuk anak-anak nanti di masa yang akan datang ya. Misalkan ingin berusaha untuk membuat media pembibitan seperti sekam bakar. Kalau di daerah Ibu di Tanjung ini itu harganya bisa mencapai 20.000 per karung. Nah, per karung kecil itu. Bayangkan. Jadi dari sekam mentah yang tidak ada harganya bisa menghasilkan bisnis yang sangat baik sekali, ya. Selain itu, selain untuk campuran media, sekam bakar juga bisa dimanfaatkan sebagai media tanam hidroponik dan juga untuk campuran pembibitan. Kalau di sini kan daerahnya penghasil kopi ya. Nah, itu bisa untuk campuran media tanam pembibitan kopi, ya. Selain menggunakan media yang lain seperti tanah dan pupuk kandang, ya. Baiklah anak-anak, materi pokok yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, coba kita lihat. Iya, ada tambahan? Iya, yaitu yang pertama tentang jenis dan komposisi media pembibitan anak-anak. Yang kedua tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing media pembibitan. Kemudian persyaratan media pembibitan. Kemudian teknik pembuatan media pembibitan dan prosedur dalam pembuatan media pembibitan. Ada yang tahu kenapa kita membutuhkan campuran media dalam pembibitan? Ada yang tahu? Iya? Untuk mendapatkan media yang dapat memenuhi kebutuhan tanam untuk tumbuh dengan baik, yaitu dengan menyediakan
membedakan media yang subur dan gembur dengan cara menyempurnakan beberapa media yang mempunyai karakteristik berbeda dengan perbandingan tertentu hingga tidak dapat berbentuk campuran media yang sesuai dengan kebutuhan jenis bahan tanam. Betul sekali jawabanmu, Nak. Ya, betul. Betul sekali. Jadi kita membutuhkan campuran media dalam pembibitan supaya bibit yang kita buat itu, bibit yang akan kita tanam memperoleh unsur-unsur yang cukup. Tentang menganalisis penyiapan media pembibitan, melaksanakan penyiapan media tanam. Kemudian selanjutnya adalah ini KI-nya, ini IPK ya, indikator pencapaian kompetensi. Nah, langsung saja Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, anak-anak ya. Yang pertama yaitu merumuskan berbagai jenis dan komposisi media pembibitan dengan baik, membandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing media pembibitan, memerinci syarat media pembibitan, merancang penyiapan media pembibitan, dan yang terakhir kita akan praktik, yaitu memproduksi media pembibitan sekam bakar. Nah, anak-anak, sekarang coba Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Coba setelah Ibu bacakan nama-namanya, kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang Ibu bacakan. Kelompok 1 yaitu Amudia, Ajrul, Ridhan, dan M. Gading. Silakan. Di kelompok 1. Kelompok 2 Abdul Aziz, Alfi Syahrin, Abdul. Kelompok 3 Ade, Mutia, Ronaldi, dan Dwi Rahayu. Kelompok 4 Ica, Fatri, Riki, dan Aldino. Ya anak-anak, segera duduk di kelompoknya masing-masing ya. Ya, baiklah anak-anak, selanjutnya coba anak-anak saksikan tayangan video YouTube tentang penyiapan media tanam atau pembibitan. Sini. Pengertian dari media tanam ya, Nak. Media tanam. Kemudian ini syarat media tanam. Ada beberapa syarat. Kemudian jenis media tanam berdasarkan jenis dan bahan pendukungnya. Antara lain yang pertama bahan organik dan yang kedua bahan anorganik. Bahan organik itu apa saja yang mengikuti bahan organik? Arang, kompos, kandang, sedangkan pengertian arang itu gambar arang ya, arang kayu ya. Dan ini batang kaktus. Ini kompos. Oke, dari tayangan YouTube tersebut, adakah yang mau bertanya? Iya. Bu, saya pernah membaca bahwa media tanam organik lebih unggul daripada media tanam anorganik. Mengapa bisa terjadi demikian, Bu? Iya, bagus. Penggunaan bahan organik sebagai media tanam jauh lebih unggul daripada bahan anorganik. Karena bahan organik itu sangat banyak menyimpan unsur-unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman, bibit tanaman ya. Selain itu, bahan organik dia lebih cepat kemampuan untuk menyerap airnya lebih tinggi daripada bahan anorganik ya, seperti itu. Anak-anak, Ibu akan tayangkan, selanjutnya akan Ibu tayangkan slide PowerPoint. Slide PowerPoint ya. Oke. Nampak ya? Nah, di situ pembagian media tanam berdasarkan bahan penyusunnya. Ada media tanam organik dan media tanam anorganik. Media tanam yang termasuk dalam kategori bahan organik umumnya berasal dari komponen organisme hidup. Misalnya bagian dari tanaman seperti kayu, kemudian batang, bunga, atau buah ya. Contohnya arang, cacahan pakis, kompos, kemudian sabut kelapa, pupuk kandang, dan humus. Sedangkan media tanam anorganik itu adalah bahan dengan kandungan yang berasal dari pelapukan batuan, nah ya, secara fisika, biologi, mekanik, dan kimia. Contohnya adalah
dan kekurangannya. Kekurangan, jadi setiap media itu, media tanam atau pembibitan itu dia memiliki kelebihan dan juga sekaligus memiliki kekurangan ya nak. Kalian bisa lihat di situ. Iya, arang kayu kelebihannya, kemudian kekurangannya, ya, pakis, kompos. Selanjutnya adalah sabut kelapa, sekam mentah, dan arang sekam. Nah, kita kan nanti mau membuat arang sekam atau sekam bakar. Nah, ternyata punya kelebihan nak ya. Yang pertama, kelebihannya itu sekam bakar itu tidak perlu disterilisasi lagi nak, karena dia sudah steril. Jadi kalau steril terbebas dari patogen atau penyebab penyakit, ya. Jadi penyebab penyakit pada tanaman. Kemudian dia mengandung karbon, unsur karbon yang sangat tinggi, yang sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. Tetapi ternyata ada juga kekurangannya anak-anak. Kekurangannya adalah dia itu bersifat absorber, tetapi dia memfiksasi pupuk anorganik yang diberikan sehingga tidak tersedia lagi bagi tanaman. Juga ada tambahannya, kalau sekam bakar itu dia mudah lapuk ya, kalau tidak segera digunakan, ya seperti itu. Nah, selanjutnya ibu akan, nah, ini adalah persyaratan media tanam yang baik. Yang pertama bebas hama dan penyakit, kemudian gembur, ya, kemudian dapat menahan air dan udara dalam jumlah cukup, mudah melepaskan kelebihan air, kemudian aerasinya baik dan cukup mengandung unsur hara, ya. Coba ada yang mau ditanyakan dari tayangan ibu ini tentang, ya? Oh iya, bagus sekali. Memang itu perlu ibu ini ya tampilkan apa maksud dari aerasi. Jadi aerasi itu adalah kandungan atau komposisi udara atau pertukaran udara yang ada di media tanam, ya nak ya? Nah seperti itu. Nah selanjutnya ibu akan tayangkan. Iya, ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan membuat sekam bakar anak-anak. Yang pertama sekam padi yang masih mentah, korek api, kertas bekas, gembor, sabut kelapa, corong kawat, dan alat untuk pengaduk. Jadi untuk pengaduk nanti bisa menggunakan sekop dan apa yang tersedia di sekolah ya nak. Nah selanjutnya ini adalah langkah-langkah untuk pembuatan media pembibitan sekam bakar. Silakan anak-anak amati dengan baik. Ya, oke. Nah, biar lebih semangat, coba saksikan dulu video berikut ini ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial. Ini adalah video pembuatan sekam bakar ya anak-anak ya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara membuat arang sekam. Tonton videonya sampai habis supaya Anda mendapatkan inspirasi. Ini gambar. Iya. Oke, biar kita diskusi dengan temannya. Langsung saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi setelah kalian menyaksikan video pembuatan sekam bakar ini, ada yang mau bertanya nak? Iya, siapa namanya? Bu, apa keunggulan sekam bakar dibandingkan sekam mentah? Oke. Ada lagi pertanyaan lagi, Bu, tampung dulu pertanyaannya ya. Ada lagi? Apakah harga sekam bakar lebih tinggi daripada sekam mentah? Oke, cukup dua dulu pertanyaannya. Baiklah, Ibu akan menjawab ya. Tadi pertanyaan dari siapa tadi? Iya, Patri. Keunggulan sekam bakar dibandingkan sekam mentah. Bagus sekali pertanyaannya dari Patri ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan pertama, sekam bakar memiliki banyak keunggulan dibandingkan sekam mentah. Apa keunggulannya? Yang pertama, sekam bakar itu tidak perlu disterilisasi lagi karena dia sudah steril. Jadi bebas dari bibit penyakit atau patogen, ya. Kemudian kandungan karbonnya sangat tinggi, sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, harga jual sekam bakar apakah lebih tinggi daripada sekam mentah? Tentu saja. Iya. Sekam bakar tentu saja harga jualnya lebih tinggi. Di daerah Ibu yaitu mencapai 20.000 per karung. Jadi sangat menjanjikan ya untuk bisnis, ya kan? Nah, nanti kalian kalau sudah mahir membuat sekam bakar bisa praktek bisnis di membuat sekam bakar, bisa nanti dijual ke Tanjung Enim ya. Karena di Tanjung Enim itu banyak sekali penjual-penjual tanaman bunga yang membutuhkan sekam bakar sebagai media campuran tanaman bunga ya.
informasi dari bahan ajar dan sumber lain seperti internet. Sudah bawa kan ininya? Android, smartphone boleh dikeluarkan? Ya, boleh dikeluarkan Androidnya. Oke. Nah, jadi anak-anak silakan menggali informasi dari Android masing-masing tentang yang pertama persyaratan media pembibitan. Nah, selanjutnya kita nanti kan akan praktek membuat sekam bakar, ya kan? Kita akan praktek membuat sekam bakar. Coba anak-anak sebutkan. Siapa yang bisa menyebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sekam bakar? Siapa bisa? Iya. Alat dan bahan untuk membuat sekam bakar, korek api, sarung kawat, kertas atau sabut kelapa, gembor, dan skop untuk mengaduk. Iya. Bagus sekali, lengkap sekali jawaban dari siapa tadi? Alfi. Alfi, iya. Bagus sekali ya. Nah, anak-anak, silakan teman-teman siapa yang bertugas untuk membentuk corong dan sebagainya. Apa yang membuatnya? Video pembuatan sekam bakar. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD 1 atau lembar kerja peserta didik yang pertama, yaitu tentang pembuatan media tanam sekam bakar. Ibu akan bagikan ke masing-masing kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan anak-anak mulai tugas proyek membuat sekam bakar. Kerjakan dengan hati-hati dan sesuai dengan langkah-langkah kerja yang ada pada LKPD 1. Bagaimana, siap? Oke, semangat ya. Mari kita menuju ke tempat praktiknya. Sudah berada di tempat praktek ini, kita akan praktek membuat sekam bakar. Ikuti petunjuk langkah-langkah kerja yang sudah ada di LKPD 1 yang Ibu bagikan. Yang pertama itu adalah membuat corong dari kawat. Iya, nah, buat dulu, kencangkan supaya dia tidak terlepas. Corong kawatnya, oke. Kemudian letakkan corongnya di tengah, ya. Tengah, ya, letakkan di kanan. Silakan lanjutkan sesuai dengan langkah kerja yang ada di LKPD. Jadi kalian bekerja harus sesuai dengan langkah kerja yang berurutan yang ada di LKPD 1. Pokoknya intinya dibakar sabut kelapanya dibakar. Masuk sebelum ke dalam aja. Jangan terlalu gasnya. Jangan terlalu dekat ya. Nak.
Oi, Bang Noe ini tulu hidup kok. Nah, hidup kan iklan jangan keluar marah. Mana hidup? Mana hidup? Tulu hidup. beli. Ada ya kan hidup. Oke Nana, jadi ini sampai dia mulai Si aduk saja. Aduk lagi. Setelah mengaduk kemudian ini silakan anak semprot yang enak. Kemana sih teh? Kok algotis? Aduh. Si aduk saja. Jadi mah di situ. Oh, ini kan dia api. Aduh, ini. Ini saja. Sudah itu ngapa dulu? Udah ngerintas dulu. Bendera orang gitu. Sudah kali kamu. Udian kah? Sudah dah ical. Dia orang. Dulu mutu enggak? Dua. Action. Minggir ke batu basah kali. Nanti main ikut. Matikan apinya ya.
Itu sudah sudah mati apinya, Nak. Jadi apinya harus mati supaya tidak terjadi kebakaran ya. Jadi kita setelah ini apa, Nak? Tahap terakhir menunggu dia sampai kan kering apa? Di dingin. Iya ya. Jadi kita dinginkan dulu. Kalau sudah dingin baru bisa digunakan ya. Berarti artinya produk sekam bakar kita sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Jadi kita tunggu dingin dulu supaya nanti setelah dingin bisa digunakan ya. Pinggir kalau coba saja deh. Nanti main kok. Matikan apinya. Kok basuh. Itu sudah sudah mati apinya. Jadi apinya harus mati supaya tidak terjadi kebakaran ya. Mana matinya? Nanti itu. Jadi kita setelah ini apa, Nak? Tahap terakhir menunggu dia sampai kan kering apa? Di dingin. Iya ya. Jadi kita dinginkan dulu. Kalau sudah dingin baru bisa digunakan ya. Berarti artinya produk sekam bakar kita sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Jadi kita tunggu dingin dulu supaya nanti setelah dingin bisa digunakan ya. Ini Ibu menilai. Ini bagus ini. Ini berarti sudah jadi ya. Karena dia sudah dingin. Ini kan. Terus coba lihat tuan kita. Ya, sudah berhasil. Ya. Jangan kembali lepas. Bagus. Ini sudah dingin. Kalau sudah dingin berarti sudah siap untuk digunakan menanam bibit tanaman ya. Bibitan ya, Nak. Ya, kita ini semua. Ya. Berdiri. Berarti anak-anak sudah selesai ya rangkaian kita membuat sekam bakar. Alhamdulillah semua kelompok berhasil membuat sekam bakar. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian ya, untuk misalkan menjalankan bisnis sekam bakar. Oke? Ini bagus ini. Ini berarti sudah jadi ya. Karena dia sudah dingin. Bagus, coba lihat. Ya, sudah berhasil. Ya. Bagus. Ini sudah dingin. Kalau sudah dingin berarti sudah siap untuk digunakan menanam bibit tanaman ya. Bibitan ya, Nak. Ya, kita ini semua. Ya.
akan membagikan lembar kerja peserta didik yang kedua atau LKPD 2. Silakan anak-anak kerjakan, diskusikan dengan teman sekelompoknya. Tolong dibagikan. Silakan anak-anak untuk menggali informasi membutuhkan ini ya. Misalkan Android, silakan dibuka. Baiklah anak-anak, waktu untuk berdiskusi sudah selesai. Silakan anak-anak untuk mempresentasikan hasil dari LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah kalian diskusikan secara berkelompok. Silakan nanti pada saat ada temannya yang mempresentasikan, harap kalian untuk menyimak, memperhatikan, dan nanti memberikan tanggapan. Coba kelompok yang akan mempresentasikan lebih dahulu, silakan maju ke depan mewakili kelompoknya, membawa ininya, hasil LKPD-nya, maju ke depan, silakan. Atau langsung saja duduk di situ ya, boleh. Silakan. Silakan kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 mewakili kelompok 3 mempresentasikan hasil praktik membuat sekam bakar. Pertama-tama alat dan bahan yang digunakan: A. Sekam bakar mentah padi, B. Pengaduk kayu atau skop, C. Serobong kawat, D. Kertas atau sabut kelapa, E. Korek api, F. Gembor. Langkah-langkah pembuatan media sekam bakar menggunakan diagram alur sesuai prosedur. Gulung kawat jaring membentuk cerobong dan meletakkan kawat secara tertegak. Letakkan sekam bakar di sekeliling kawat. Ram membentuk gunung. Meletakkan kawat secara tertegak. Berikan sobekan kertas atau cangkang atau sabut kelapa di dalam kawat. Bakar sobekan kertas atau cangkang sabut kelapa di bagian tengah kawat dan pastikan api menyala dengan sempurna. Biarkan sekam bakar dan aduk sekam. Setelah bagian luar sekam mulai menghitam, semprotkan air setengah. Setelah sekam bakar sempurna sambil diaduk, dinginkan sekam dengan cara dikeringi angin. Arang sekam siap digunakan atau disimpan setelah didinginkan. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dari hasil presentasi dari
teman kalian tadi. Apakah ada yang mau memberi tanggapan atau mungkin bertanya? Ayo. Silakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sherin. Saya mewakili kelompok 2 yang bertanya. Mengapa setelah skam terbakar sempurna, skam tersebut harus disiram dengan air? Silakan kelompok 3 untuk menanggapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Diri nak. Setelah sekam bakar sempurna, sekam harus disiram air supaya proses pembakaran berhenti dan supaya sekam tidak berubah menjadi abu. Iya, bagus sekali presentasi dari kelompok 3 ya. Beri tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil praktiknya. Baiklah, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil dari kerjanya. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita sudah mendiskusikan, sudah belajar tentang apa saja. Yang pertama tentang jenis dan komposisi media pembibitan, kemudian kelebihan dan kekurangan masing-masing media pembibitan, persyaratan media pembibitan, kemudian teknik menyiapkan media pembibitan sekam bakar, dan bagaimana cara memproduksi atau membuat sekam bakar. Nah, yang bertanya, apakah ada yang bisa menyampaikan pengalaman apa yang sudah anak-anak peroleh pada pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Boleh, Mutia? Saya dapat mengetahui cara membuat sekam bakar. Iya, bagus sekali anak-anak. Bagus sekali. Jadi hari ini pengalaman yang sudah kalian peroleh yaitu mengetahui bagaimana cara membuat sekam bakar, ya, proses membuat sekam bakar, dan juga kalian melihat bagaimana sih bentuk sekam bakar itu seperti apa. Iya. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, ya, mari yuk kita bersama-sama membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk membuat kesimpulan? Iya, boleh. Media pembibitan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu media organik dan anorganik. Iya. Media anorganik adalah media yang berasal dari organisme hidup, sedangkan media anorganik adalah media dengan kandungan unsur mineral tinggi yang berasal dari proses pelapukan batuan tindo di dalam bumi. Selanjutnya. 2. Media pembibitan organik, contohnya sekam padi, pakis, kompos, pupuk kandang, arang kayu. Ya, coba stop dulu. Buat kesimpulan. Nah, anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan, Ibu ulang ya, siapa yang bisa menyebutkan media pembibitan organik contohnya apa? Iya. Sekam bakar, sekam mentah, kompos, agar pakis, mus, arang kayu. Iya, bagus sekali. Berarti anak-anak memperhatikan ya apa yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Nah, sekarang kumpulkanlah LKPD 1 yang sudah, LKPD 2 yang sudah Ibu periksa. Ayo, silakan dikumpulkan. Ayo. Karena akan Ibu periksa ya. Ya. Ya, semuanya. Oke. Terus semua? Ibu nilai dulu ya. Baiklah anak-anak, ini sudah Ibu nilai, sudah Ibu periksa dan Ibu nilai. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang nilainya paling baik. Kelompok yang nilainya paling baik adalah kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 berdiri dulu sebagai kelompok nilainya terbaik. Iya. Oke, ini kelompok 3. Selanjutnya, ya silakan Ibu kembali. Selanjutnya kelompok yang menduduki urutan kedua terbaik yaitu kelompok
terbaik. Tingkatkan lagi. Bagi kelompok yang belum mendapatkan nilai terbaik, tetap semangat ya. Semangat untuk belajar lebih baik lagi. Nah, ini ada Ibu akan membagikan soal-soal ya yang harus kalian kerjakan dan akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Coba Nak, tolong bantu bagikan dan teman-temannya. Ada yang mau ditanya Nak tentang soal post test ini? Jadi bentuknya iya. Tugas postek dikumpulkan kapan, Bu? Apa ulangi yang keras coba? Bu, tugas postek dikumpulkan kapan? Oh iya, tugas post test. Tugas post test ini dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya Nak. Nah anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin menyampaikan kepada kalian bahwa apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana media pembibitan itu, kemudian macam-macamnya, kelebihan dan kekurangannya, persyaratan media yang baik, kemudian kita sudah belajar bagaimana membuat sekam bakar. Apakah ada yang ingin kalian sampaikan? Nak? Bagaimana perasaan kalian setelah belajar pada hari ini? Mungkin ada? Ya coba. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Iya, bagus sekali. Jadi kalian sudah bisa mendapatkan pengalaman ya, pengalaman bagaimana cara membuat sekam bakar. Iya. Nah, anak-anak, untuk minggu selanjutnya materi kita adalah tentang perlakuan khusus benih. Ya. Jangan lupa tugas post test dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa bersama. Coba ketua kelas, silakan untuk pimpin atau wakil ketua kelas untuk memimpin doa. Atau ketua kelas saja boleh? Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk yang sudah memimpin doa pada hari ini. Baiklah, kita sudah berdoa ya. Alhamdulillahirobbilalamin, pelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Ibu akhiri.